Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif, sahabat inspiratif. Sesuai janji saya kemarin, hari ini saya main lagi ke rumah Pak Wawan. Hari ini kita mau belajar lebih teknis lagi, Pak. Hari ini kita mau belajar tentang cara memilih media tanam anggur yang bagus. Kemudian nanti cara menanamnya juga akan diajari. Sama nanti Pak, yang 15 HST dan 30 HST. Nanti ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ini Pak, mungkin langsung aja. Monggo. Cara memilih media tanam anggur yang baik, Pak. Mungkin bisa diajari para pemirsa YouTube inspiratif. Pertama kali kita pilih itu sebenarnya masalah pupuknya dulu. Pupuk terutama kompos kambing yang sudah jadi organik terutama itu karena untuk peresapannya kita tambah sekam bakar atau terutama untuk peresapannya, dan peresapannya kita ambil sekam bakar karena ada kandungan karbonnya, jadi otomatis dalam peresapan itu kita juga mendapat dua-duanya, peresapan dan zat karbonnya untuk penguatan akar. Jadi dalam hal ini kalau anggur itu namanya tanam pertama, diusahakan media tanamnya poros itu gimana? Poros itu jikala kita siram dalam satu wadah atau satu pot atau satu planter bag ataupun satu pot besar, menyiram satu ember, keluarnya satu ember, itu namanya poros. Pas gitu ya, mau kita siram keluar lagi satu ember, dari siram dari atas keluarnya lagi satu ember, itu namanya poros, hilang. Nanti posisinya nanti tidak mengendap air, akhirnya di dalamnya ada kelembapan. Tapi bukan air ya gitu. Bukan air, kelembapan tanah yang dibutuhkan itu. Makanya kalau anggur itu bukan terus setiap hari disiram, enggak. Lihat keadaan, kalau lembabnya kurang lembab baru kita siram. Di sistem kita bukan dipatok 2 hari sekali, 3 hari sekali, enggak. Ada nilai, bisa melihat keadaan. Oh iya, ini kelihatan kering. Oh iya, ini kelihatan kelihatan basah. Nah, di situ aja. Kata waktu itu kita bicara menyayangi tanaman, dari segi situ aja udah ketahuan orang sayang dan tidaknya, akan selalu perhatian di tanamannya. Jadi tidak harus dijadwal sekian hari, tapi tetap lihat kondisi tanamannya. Jadi kalau seperti itu akan tahu tanaman itu pertumbuhannya gimana, mau besar dan kecilnya, tinggi dan lebar daunnya seperti apa, akan ketahuan setiap saat. Jadi kalau kita jadwalkan, ya mungkin nggak akan tahu perkembangan si tanaman itu. Jadi rasa sayang itu pasti tidak ada. Malah kurang kata kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Langsung sih Mas. Ya, mungkin bisa Pak. Disebut ini apa ini? Ini kompos kambing. Kompos kambing. Yang terbagus itu sudah seperti ini Mas. Kalau pengen tahu kompos kambing yang terbaik itu dicium gini, sudah bau tanah, bukan bau kambing bukan bau kotoran lagi. Kotoran lagi itu sudah tanah gitu ya. Ya, jadi kalau mau mengingat kalau ini udah jadi, ya ini beli atau bikin sendiri? Beli bisa, beli ada ya? Bikin sendiri bisa. Nah, ini satu lagi kasing. Tanah cacing? Bekas cacing. Ini juga untuk campuran pupuk di anggur cukup bagus. Dan ini terutama ini untuk menjaga keasaman. Ini namanya dolomit. Kalau yang kayak batu dolomit gamping itu gamping, tapi gamping tanaman. Jangan gamping yang di bangunan. Ini gamping tanaman, namanya dolomit. Dolomit. Terus dicampur namanya sekam namanya sekam bakar. Ya, ini sekam bakar. Nah, campurannya nanti ya kita bahas ke minggu depan atau sekarang, tidak masalah, monggo. Nah, ini seperti ini. 3 ini udah unsur 3 ini isinya udah apa itu Pak yang sekam itu? Itu tadi sekam bakar itu gunanya untuk satu poros, untuk keporosan media tanam, dan kandungan karbonnya itulah yang
membuat akar itu akan leluasa untuk mencari nutrisi makanan. Nah gitu. Dan jamur biasanya kalau udah ada sekam bakar gitu, itu akan mengurangi, jelas mengurangi. Dan sekam bakar ini gunanya banyak. Ini nggak cuma untuk anggur, di tanaman-tanaman lain bisa. Kapan-kapan deh kalau mau istilah sekam bakar Kapan-kapan kita ini bahas khusus ya. bahas tuntas tidak masalah Agak panjang ini. kapan-kapan. Nah, kalau Sekarang ini gimana? Berarti dicampur atau gimana? ini sebenarnya campurannya 1:2. 1:2. Ya, satunya pupuk kambing, 2-nya sekam bakar. 1 pupuk kambing, 2 sekam bakar. Tambah dolomit secukupnya. Secukupnya. Kira-kira gimana itu secukupnya itu? Secukupnya itu istilahnya kalau ukuran satu pot ukuran 50 liter 2 genggam. Pot 50 liter ya kurang lebih 2 genggam. Tapi itu isinya hampir penuh tanah gitu maksudnya ya? Ya, itu cukupnya seperti itu. Nah, mungkin Kali ininya yang kasingnya, kas cacingnya. sama satu Ini itu 1, 2, kambing 1, kasing 1, sekam 2. Nanti ini secukupnya ya. Tergantung ukuran ini, pokoknya sini. Karena kandungan ini untuk kasing sama beras cacing sama itu namanya ini kompos kambing. Itu gantinya tanah seperti tanah-tanah yang di ini kita ganti kasing, dan nilai kasingnya itu nutrisi di dalam kandungan tanah akan lebih tinggi, dan untuk pertumbuhan akan lebih cepat. Nah ini saya sarankan ke arah kasing itu apa? Ya memang agak mahal. Toh nanti ada pertanyaan, kok selain casing ada enggak? Ya ada. Ada. Selain itu ada opsi lain. Contohnya bahwa Alternatifnya gitu. alternatif banyak. Tanah-tanah yang lain. Tanah-tanah biasa gini? Bisa ya? Cuman kalau saya Kesuburannya beda. Kesuburannya yang keren lagi di bawah pohon bambu. Tanah bawah pohon bambu itu subur. Subur sekali. Untuk mengganti kasing bisa ya? Mengganti kasing. Karena ini saya memang yang ada di rumah kami untuk saya pakai medianya untuk itu. Tapi ada opsi-opsi lain. Kasing itu beli juga ada? Banyak Pak. Banyak juga ya? Sudah cukup? Cukup. Itu Ini media tadi pilihan media untuk menanam anggur cukup ya. Nanti diulang aja kalau teman-teman mau pengen lebih jelas, bisa diulang lagi nonton videonya.